Agak sini dong, ngadep ke Ahmad. Gini. Gini. Nih. Oh iya. Satu, oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang pada kesempatan malam hari ini hadir menyaksikan rilis resmi dari kami, tim kuasa hukum penggugat perkara 592-PDTG-2022-PNJKTPST berkait dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh saudara Bambang Trimulyono terhadap tergugat 1 saudara Presiden Joko Widodo, tergugat 2 KPU, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kemendikbud. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kami mendapatkan perkara ini dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi penomoran perkara gugatan diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2022. Kami punya pengalaman menggugat presiden bukan hanya yang pertama, ini yang kedua kalinya. Dulu juga kami menggugat Presiden Joko Widodo, terlepas akhirnya gugatan kami dinyatakan NU atau tidak dapat diterima, tetapi kami melihat dalam prosesnya kami mendapatkan keadilan, yakni penggugat prinsipal, yakni para penggugat yang dulu kami wakili bersama Bang Egy Sujana dan yang lainnya juga tetap bisa hadir dalam persidangan, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan seterusnya. Namun pada gugatan yang diajukan oleh klien kami ini, saudara Bambang Trimulyono, pada tanggal 3 Oktober kami mengajukan gugatan. Klien kami pada tanggal 13 Oktober ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga hari ini. Saat itu kami gamang. Kenapa kami gamang? Karena setelah kami mendapatkan panggilan pada tanggal 18 Oktober 2022, kami tidak bisa menghadirkan prinsipal kami, klien prinsipal, yakni saudara Bambang Trimulyono. Namun kami tetap optimis. Kenapa? Karena kami berharap dalam proses pembelaan hukum secara pidananya kami bisa membebaskan klien kami atau setidaknya mendapatkan penangguhan dari penyidik, karena kami yakin apa yang kami pahami sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1956, bahwa jika ada objek perkara yang sedang diperiksa perkara perdataannya di pengadilan, maka aspek pidananya harusnya ditangguhkan. Itu keyakinan kami. Maka kami optimis kasus ini terus bergulir dan kami hadir dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022. Kenapa demikian? Karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Barreskrim Mabes Polri itu tidak bisa dilepaskan dengan materi muatan tentang ijazah palsu yang memang menjadi objek gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan oleh klien kami ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni mubahalah yang dilakukan oleh Gus Dur terkait ijazah palsu terhadap saudara Bambang Trimulyono. Dan kedua-duanya klien kami ini, Bambang Tri dan juga Gus Dur, akhirnya ditahan oleh Barreskrim Mabes Polri. Namun ternyata upaya kami untuk mencoba membebaskan klien kami gagal, dan tentu saja ini berpengaruh terhadap masa depan perkara ini. Dan sebenarnya kami juga ingin bertindak objektif, yakni apa? Kami hadir di tanggal 18 Oktober 2022 dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Presiden sebagaimana saran dari Bapak Profesor Dr. Amin Rais untuk menyelesaikan
persoalan tentang ijazah palsu ini sebenarnya caranya adalah sangat sederhana. Ini datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli. Dan materi muatan yang kami gugat adalah ijazah SD, SMP, dan SMA. Terlepas kemudian respon UGM justru menurut kami terlalu jauh, tapi itu sudah terjadi. Dan kami tentu saja kalau pada tanggal 18 Oktober yang lalu tergugat dalam hal ini saudara Presiden Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazahnya, tentu ini membuat perkara lebih cepat selesai dan kami anggap klien kami tidak memiliki dasar untuk melanjutkan perkaranya. Namun ternyata saudara Presiden tidak menggunakan haknya, tidak hadir dan tidak kemudian punya kepentingan untuk menutup perkara ini, dan akhirnya kasus ini bergulir sampai hari ini. Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian, dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status 00 atau seri. Nah, itu yang penting. Dan karena itulah kami tadi mengambil keputusan karena pertimbangan itu untuk mengajukan surat sesuai dengan peraturan, memang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu saya minta Adinda Anwar Silalahi untuk bisa membacakan surat, bukan ini. Habis ini baca. Nah, Bang aja Antum udah jelas. Nah, selanjutnya Adinda Anwar Silalahi mohon dibacakan surat yang dikirim tadi, dan apakah surat tadi sudah diterima oleh pengadilan. Demikian. Ada tanda terima nggak? Ada tanda terima. Coba kasih lihat dulu. Coba tolong di apa, Arif? Dijum ya. Dijum. Jadi surat tanda terima pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan per tanggal hari ini ya, 27 Oktober 2022, Oktober 2022. di PN Jakarta Jam berapa? Pusat. Jam berapa tuh? Tadi Sekitar jam 3-an lah. 3. Jam 14.30. Sama 3 ya. Ini masih diterima. Biasanya jam 2 udah tutup. Masih tadi Masih diterima. Alhamdulillah. Tolong Adinda Anwar untuk dibacakan Logika. nanti. Oke. Baik. Jadi ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Ahmad Rojinuddin. Kami dari tim advokasi Bambang Tri Mulyono atau penulis buku Jokowi Undercover, Jakarta 25 Oktober 2022. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kelas 1A khusus Ceki Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, perkara nomor 2 592 garing PDT.G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A, Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Madia, Jakarta Pusat 10610. Perihal 2. Pencabutan gugatan perkara nomor 2 592 garing PDT.G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Dengan hormat, perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama Bambang Tri Mulyono, keluarga negaraan Indonesia, NIK 33161 0050571003. Tempat tanggal lahir Blora 5
5 Mei 1971. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jambangan RT 01 RW 04, Desa Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum, perkara nomor 592-G-2022-PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan kedudukan klien kami sebagai penggugat yang saat ini menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri, disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami saudara Bambang Trimulyono telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara, dan atau sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa yang menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 156A huruf A KUHP, dan atau pasal 14 ayat 10 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. 2. Bahwa klien kami saudara Bambang Trimulyono selaku penggugat telah ditahan oleh penyidik Ditseber Bareskrim Polri di Rutan Bareskrim Polri sejak tanggal 14 Oktober 2022. 3. Bahwa untuk kepentingan pembuktian persidangan, seluruh dokumen dan saksi-saksi yang berkenaan dengan perkara nomor 592-G-2022 PN Jakarta Pusat sangat bergantung pada klien kami, sehingga kami tidak dapat melanjutkan persidangan sebelum proses hukum pidana terhadap klien kami selesai, dan klien kami dapat hadir mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan. Atas pertimbangan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Regiment of the Reichsordnung atau RP, maka kami mencabut perkara nomor 2-592-G-2022 PN Jakarta Pusat, dan mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara. Dengan surat pencabutan ini, kami juga menyampaikan izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022 mendatang, dan mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan. Demikian surat pencabutan perkara ini kami disampaikan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHM SI, Advokat, Ahmad Hojinuddin SH, Advokat, Yasin SH, Riki Patamajaya Munte SHMH, Advokat. Terima kasih. Itulah surat yang kami sampaikan tadi sebagai pencabutan di PN Jakarta Pusat. Baik, selanjutnya rekan Anwar ini sudah kami siapkan, tolong dibacakan pernyataan hukumnya, dan setelah itu nanti Bang Egy untuk memberikan ulasannya. Dan perlu diketahui bahwa tim kami ada tim litigasi dan non litigasi. Jadi Adinda Anwar Silalahi ini bagian dari tim non litigasi.
Dan untuk yang tim litigasi kami juga memang siapkan tim yang lain dan mohon untuk dibacakan pernyataannya. Baik, pernyataan hukum tim hukum Bambang Trimulyono tentang pencabutan perkara gugatan perdata nomor .2592 PDT.G/2002 PN Jakarta Pusat. Sehubungan dengan bergulirnya perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum tentang ijazah palsu yang diajukan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan perkara nomor 592/PDT.G/2022 PN Jakarta Pusat diajukan oleh klien kami bukan semata atas pertimbangan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tersebut. 2. Bahwa atas keadaan yang tidak kami duga, klien kami ditangkap oleh Bareskrim dan ditahan di rutan Bareskrim setelah kami mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 Oktober 2022. Tidak berselang lama, klien kami Bambang Trimulyono ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022. 3. Bahwa pada awalnya kami sangat yakin bisa melanjutkan perkara ini karena semestinya penyidik menghormati Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengamanatkan proses perdata didahulukan daripada kasus pidananya. Karena itu, kami optimis hadir pada persidangan perdana pada tanggal 18 Oktober 2022. 4. Bahwa kami juga mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada persidangan perdana untuk membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Sayangnya, kesempatan baik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu tersebut tidak dimanfaatkan atau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena pada sidang perdana Presiden selaku pihak tergugat tidak hadir dan tidak juga memberikan surat kuasa untuk orang yang mewakilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Bahwa dalam perjalanannya klien kami ditahan dan tidak bisa ditangguhkan. Status tahanan ini menyulitkan bagi klien kami untuk hadir dan terutama menyiapkan bukti dan saksi-saksi di persidangan. Sebab semua bahan, dokumen rujukan dan pihak-pihak yang akan dijadikan saksi sangat tergantung kepada klien kami. 6. Bahwa oleh karena alasan itulah kami tim kuasa hukum bermusyawarah untuk kebaikan klien dalam perkara ini. Dari hasil musyawarah kami berkesimpulan. Pertama, kami sepakat untuk mencabut perkara demi kepentingan klien. Dan pencabutan sudah kami kirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebab melanjutkan kasus tanpa kehadiran klien yang saat ini ditahan berarti sama saja menyodorkan perkara untuk dikalahkan. Kedua, dengan mencabut perkara apalagi sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara, menjadikan status gugatan dianggap tidak ada. Nomor perkara dicoret dari register perkara dan tidak perlu persetujuan tergugat. Skor perkara menjadi seri 00. Ketiga, selanjutnya kami dapat berkonsentrasi pada kasus pidana yang dialami klien kami. Dalam kasus ini, klien kami ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 10 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Belum lagi kami juga harus membela Gus Nur dalam kasus yang sama. Gus Nur juga ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 10 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 27 Oktober 2022. Ketua Tim Advokasi Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, Koordinator Advokat
dan Ahmad Rojinuddin SH sebagai advokat. Terima kasih, itulah dari pembacaan yang telah kita sampaikan. Kita kembalikan kepada Bang Egy sebagai koordinator tim advokasi. Ya, silakan kepada Bang Egy untuk memberikan sarah atau penjelasan terhadap langkah hukum yang kita tempuh, yang memang kita ketahui adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Ya, kalau kami tidak cabut, perkara kalah pada pokok perkara, maka klien kami kehilangan hak hukum. Tapi kalau perkara ini kami cabut, klien kami masih memiliki hak hukum. Nanti setelah selesai perkara pidananya bisa menggugat kembali karena perkara ini belum masuk materi pokoknya. Tapi kalau kami paksakan masuk ke materi pokok perkaranya, sementara bukti-buktinya terhalang karena klien kami ditahan, saksi-saksinya juga tidak bisa dihadirkan karena klien kami ditahan, yang punya akses kepada saksi-saksi ini adalah klien kami, tentu ini akan merugikan kepentingan hukum klien kami. Demikian jadi reason atau alasan kenapa kami mencabut perkara, dan kami minta Abang Egy Sujana untuk memberikan tambahan penjelasan. Demikian. Terima kasih Adinda Ahmad Kosinuddin Anwar Silalahi. Iya Bang. Sebelah kiri saya Panglima BES Rusdi dan Sekjen BES Pak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks perjuangan ini bagian situasi yang tidak enak. Jadi ketidakenakannya ini, ketidaknyamanan ini tentu dengan beralasan hukum yang pasti. Dalam kesempatan ini supaya kita mengerti gitu bahwa saya dan kawan-kawan ada dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, pernah menggugat Presiden Jokowi 2021 tentang segala kebohongannya, terutama 66 janjinya. Prinsipalnya ada Presiden PPMI, ada beberapa LSM lainnya juga. Akhir dari cerita itu, sebelum sidang dimulai jam 1 pada waktu itu, jam 12.45 hakim bersidang sendiri tanpa hadir kita, kemudian memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang. Nah, ini satu peristiwa yang amat pahit dan menyakitkan bagi kita, karena kita petarung mana pernah kalah istilahnya gitu. Bukannya apa ya, Pantang menyerah. contoh aja waktu 2006 saya bertarung dengan Presiden SBY karena dituduh menghina presiden di KPK. Kemudian saya judicial review pasal 134 bis KUHP dan saya dimenangkan oleh MK. Waktu itu ketua MK-nya masih Jimli Hasidiki, masih yang pertama, masih murni insya Allah, dan menang. Akhirnya pasal penghinaan presiden di drop dan saya tidak bisa dihukum. Nah, untuk itu kita menang gitu. Dan kita tidak lupa saksi ahli, fakta, Bang Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, dan Profesor Saitapi yang sudah almarhum atau mendiang. Nah, kaitannya dengan ini, saya trauma yang tahun lalu, saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya, dalam perasaan yang terdalam yang saya alami dalam zikir-zikir saya juga, perenungan saya, istiqoroh saya, itu bahasa kasarnya dalam pengertian bahasa gaul kita, istilahnya
sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu loh. Kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Siapa yang berani menjamin hakim tidak ditekan? Nah, itu kan bukan prajudas karena saya sudah ngalami. Gitu. Kalau saya belum mengalami, salah saya ngomong gini. Jadi ini satu kondisi psikologis yang besar yang membuat saya dengan teman-teman tentu hasil musyawarah, nggak mungkin saya bisa memutuskan sendiri. Ini buktinya, betul? Betul. Jangan ada kesan didikte oleh saya gitu. Tapi semuanya punya kecerdasan masing-masing, sarjana tuh. Nah di dalam itulah pertimbangan yang sederhananya, bahkan ada di bahasa di Quran, tidak akan mungkin sampai onta masuk lubang jarum si fulan bisa masuk surga, nggak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudahlah, kita berpikir rasional ke depan, dan ini menjadi domainnya berpindah kepada dari peristiwa hukum bisa jadi peristiwa politik, yaitu wilayah DPR. Jadi DPR, kalau Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya kerisauan yang amat sangat dengan situasi yang ada, daya kepo yang luar biasa dari rakyat ingin tahu presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil presiden. Saya nggak bisa. Kita semua tim ini punya keterbatasan. Minta klien ditangguhkan atau dihadirkan ini kan nggak bisa. Kalian DPR punya, karena kalian wakil rakyat, kalian setara dengan presiden. Bahkan menurut pasal 5 ayat 1, Anda dan presiden lah yang membuat hukum di negeri ini. Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 Undang-Undang Dasar 45. Maka oleh karena itu, dengan segala hormat kepada DPR yang dipimpin oleh Ibu Puan, apalagi mau capres kita dengar, gunakanlah kewenangan yang Anda miliki untuk panggil presiden, bisa hak interpelasi, bisa hak angket, bisa hak untuk bertanya. Itu kewenangan DPR konstitusional. Kita tidak punya. Dan kalaupun lewat majelis hakim, hakim hanya sampai batas menyatakan asli atau tidak. Nggak bisa mendesak MPR, nggak bisa mendesak siapapun untuk melakukan pencopotan kepada presiden. Nggak bisa. Yang bisa itu kalian, MPR, DPR, ya. Dan sekarang ada tambahan instrumen DPD, karena DPD 100 sekian anggotanya itu including anggota MPR. Jadi saya kira perpindahan dari peristiwa hukum perdata sekarang bisa juga ada pidananya. Tadi karena palsu ada diatur di dalam pasal 263 KUHP, itu bisa diproses ya kalau sudah terbukti palsu, dan juga bisa wilayah hukum tata negara. Nah, kemudian dengan kita menyatakan tidak hadir hari Senin, masyarakat yang masih punya animo untuk hadir ya itu hak Anda. Saya tidak menyarankan, tapi saya tidak datang karena tidak ngapain datang untuk dikalahkan, ngapain gitu. Sementara kita udah himbau waktu tanggal 18 Oktober presiden dengan hormat kita bilang hadir, nggak hadir. Memberi kuasa hukum pun tidak. Ya, jadi traumatik ini saya duga hari Senin juga tidak datang, dan tentunya bisa dengan perlindungan-perlindungan lain yang mereka punya. Kita tidak punya apa-apa. Nah, dengan kita cabut keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi masyarakat jika yang keponya bersangat-sangat dan ingin, apalagi yang punya
kepentingan-kepentingan tertentu saya tidak tahu, saya nggak ada kepentingan untuk itu, buktinya saya cabut, ya. Kepentingan apa saya? Ya, itu adalah kalian bisa class action kah, ya? Nggak perlu minta surat kuasa dari Bambang Tri, nggak perlu. Kalian bisa berkelompok-kelompok atau beberapa kelompok karena keponya kepada Presiden Jokowi untuk tahu asli tidaknya, silakan Anda gugat class action. Saya kira jelas, tegas, sederhana, tidak berbelit-belit, tidak ada unsur ketakutan atau apa. Ini peristiwa hukum biasa. Ada tambahan? Cukup. Mungkin ada dari kawan-kawan pertanyaan? Ya, silakan. Ini kan hari hampir satu sidang. Ya. Bagaimana dari sikap dari pengacara perkara? Yang keras, kalau mic-nya jauh nih. Iya, ya. Udah. Tanggal 31 Bang, kita ada jadwal sidang. Kita sikap kita apa? Nah, Kalau tadi di surat resmi, saya sebagai koordinator sudah menyatakan tidak akan hadir. Ya. Mungkin ada pendapat lain, silakan. Ya, kalau di surat kami sudah sampaikan bahwa kami sudah izin tidak akan hadir karena kami sudah cabut. Dalam prosedurnya kalau sudah dicabut begini, ketua pengadilan tinggal memproses lebih lanjut. Nanti kalau ada sisa panjang perkara dikembalikan kepada penggugat dan nanti ini dicoret dari register perkara dan dianggap tidak ada. Tidak masuk. Begitu. Jadi tidak perlu kami hadir lagi gitu. Kalau kami juga dipanggil-panggil ya kami tidak hadir. Kalau kemudian dianggap gugur ya sama juga. Ya, gugatan gugur sama gugatan dicabut itu sama. Statusnya perkara dianggap belum pernah diperiksa. Nah, ini yang kami ingin selamatkan kepentingan klien kami. Kenapa? Kalau kita paksa masuk pada pokok perkara padahal buktinya tidak kuat, dikalahkan, nah kita nggak bisa gugat baru. Dan kita sakit hati loh. Kenapa? Dan klien kita yang kepentingannya harusnya bisa gugat lagi, nggak bisa. Kita sudah menutup kepentingan klien kita. Dengan kita cabut, klien kita nanti bisa gugat, baik dia gugat sendiri atau masih pakai kita lagi atau pakai kuasa hukum yang lainnya masih bisa. Karena ini perkara perdata. Jadi begitu posisi hukumnya, mohon maaf, kami memang tidak ada karena memang tidak ada kepentingan lagi. Setelah kami tanda tangani pencabutan ini dan suratnya sudah di atas materai, kami kirimkan ke pengadilan. Dan PN sudah terima. Pengadilan negeri sudah menerima sehingga kami tidak punya kewenangan dan tidak punya kepentingan hukum lagi untuk menghadiri sidang tanggal 31 Oktober 2022. Begini. Tapi bagaimana, ada yang menggugat lagi bisa? Sebentar, ada pertanyaan lain ya? Ya, silakan. Apakah masyarakat bisa melakukan class action atas gugatan ini, Pak? Bang Egy, silakan. Barusan tadi saya sudah jelaskan, terima kasih pertanyaannya. Class action itu diatur juga ada di peraturan Mahkamah Agung nomor 1, tahunnya saya agak lupa ya, tapi ada dimungkinkan untuk masyarakat. Kalau tingkat dunia itu, kalau Anda pernah perhatikan kasus Chernobyl itu ya, yang nuklir itu, ada kebocoran nuklir menimbulkan banyak korban, untuk minta ganti rugi dan lain sebagainya, pakai gerakan class action itu bisa. Nah, konteks kita juga ini PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan untuk ganti rugi. Nah, dalam konteks ini kita tidak minta ganti rugi uang atau apa, tapi ganti rugi karena ini peristiwa kebejatan moral gitu loh, atau perbuatan tercela dari seseorang yang melakukan ijazahnya palsu. Nah, tentu class action bisa dimungkinkan untuk minta berilah kejelasan sejelas-jelasnya untuk diketahui oleh masyarakat dengan verifikasi dari pengadilan bahwa validasinya menjadi kuat di palsu atau tidak. Nah, kalau itu maka class action dimungkinkan, sangat boleh. Silakan masyarakat jika mau. Ada lagi? Saya pikir kalau sudah tidak ada kita bisa akhiri. Cukup ya? Baik, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan pertolongan agar tetap istiqomah dalam perjuangan walaupun aral hambatan, rintangan, gangguan itu selalu datang silih berganti, tapi kita tetap terus melakukan perjuangan karena hidup kita ini ibaratnya dunia itu majraatul akhirat. Jadi dunia ini kan
tempat bercocok tanam untuk akhirat gitu ya. Jadi kita bercocok tanam untuk menanam pahala ya, kebaikan, dan nanti kita akan bisa petik di akhirat gitu. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baru kita edarin tulisan-tulisan. Kalau mau apa?